warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hasbunallah wa ni'mal wakil, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfus was samarat wa basyiris sabirin allazina iza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra, man 'amila sholihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyiba wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Sadaqallahul aliyyul azim. Yang saya muliakan Al-Mukarram Ustadz Haji Ahmad Kening SHG, yang saya muliakan Ustadz Ali Rasidi, yang saya muliakan Ustadz Muhammad Hasan, yang saya hormati dan saya muliakan juga Bapak Andi Hartono yang hadir pada malam hari ini. Kemudian yang saya hormati Alena Bapak Andi Sopyan yang hadir. Hadirin wal hadirat yang saya tidak sebut satu persatu, saya mohon maaf. Bukan berarti mengurangi taksim dan penghormatan saya kepada hadirin wal hadirat, Bapak dan Ibu wal hadirat jamaah takziah yang insya Allah mudah-mudahan kita semua dirahmati, diampuni dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ceramah Bapak Ibu sampai di Sulawesi Barat, tapi tidak sama rasanya malam hari ini. Kalau malam hari ini saya agak gemetaran. Kenapa ya? Di samping saya engkau mana di Gurut. Bapak Ibu hadirin wal hadirat jamaah takziah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah. Di dalam satu hadis diceritakan baginda Nabi Muhammad keluar dari rumah beliau. Kemudian beliau
berjalan meninggalkan rumah. Ketika Rasulullah melewati kuburan, tiba-tiba Rasulullah memberikan isyarat kepada sahabat yang menemani beliau. Apa isyarat yang diberikan Nabi kepada sahabat ini? Nabi bertanya kepada sahabat ini, "Tidakkah engkau mendengarkan bahwa ada orang saat ini sedang disiksa dalam kuburnya?" Kebetulan di samping Nabi ada kuburan di situ yang sedang dilewati oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata sahabat ini? "Kami tidak mendengar ya Rasulullah. Tentu yang mendengar cuma Allah dan Rasulnya." Maka bertanyalah salah satu sahabat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Rasulullah, apa yang menyebabkan penghuni kubur ini disiksa? Apakah dia tidak beriman kepada Allah? Apakah dia tidak beriman kepada rukun iman?" Jawab Nabi, "Dia beriman kepada rukun iman." "Apakah dia tidak melaksanakan rukun Islam?" Jawab Nabi, "Rukun Islamnya sempurna." "Atau barangkali amal solehnya yang kurang?" Kata Nabi, "Banyak amal solehnya." "Lantas ini orang ya Rasul, kenapa bisa disiksa dalam kubur?" Jawab Nabi, "Kubur yang pertama mendapatkan azab dalam kuburnya karena dia suka ketika hidup di dunia, bukan karena dia tidak beriman kepada rukun iman, bukan karena dia tidak melaksanakan rukun Islam, bukan karena dia kurang amal solehnya, tetapi di samping dia beriman kepada Allah, di samping dia laksanakan rukun Islam, di samping dia beramal soleh, ada satu kekurangannya orang ini ketika hidup di dunia." "Apa itu ya Rasul?" "Dia suka menceritakan kejelekan sesamanya orang Islam. Dia suka menjadi provokator di tengah masyarakat. Gara-gara dosa inilah rukun imannya, kemudian rukun Islamnya, amal solehnya tidak mampu menolong dia dari azab kubur." Kemudian penghuni kubur yang kedua disiksa oleh malaikat-malaikat Allah dikarenakan meremehkan yang namanya istinja atau kesucian. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya mengawali dengan riwayat hadis ini supaya kita paham betul bahwa ketika kita masuk dalam kubur, ketika kita meninggalkan dunia, maka pada saat kita dimasukkan ke dalam kubur, ada dua yang akan kita rasakan. Salah satu di antara dua. Yang pertama, apakah kita merasakan nikmat kubur, ataukah justru kita merasakan azab dalam kubur? Hadirin jamaah takziah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya insya Allah pada malam hari ini judul takziah yang ingin saya uraikan tentang bagaimana nasib manusia ketika mereka telah meninggalkan dunia ini. Kalau kita membuka ayat-ayat Al-Quran, kalau kita membaca hadis-hadis Nabi, maka di situ Bapak Ibu kita bisa menemukan bagaimana keadaan manusia nanti ketika kita telah masuk dalam kubur. Ada orang yang merasakan nikmat kubur, sampai-sampai ketika dunia ini sudah kiamat, dibangunkan dia dari tidurnya, maka tidur yang begitu panjang, beribu tahun dia dalam kubur,
ketika dibangunkan setelah kiamat, dia usap matanya, baru dia mengatakan, kenapa engkau membangunkan aku, padahal aku rasanya baru seperti tidur satu malam. Kenapa seperti itu? Karena nikmat kubur yang dia rasakan. Karena orang kalau dia penghuni surga baru masuk ke dalam kubur, kubur itu Pak sudah dibuka jendela, kemudian datanglah angin sepoi dari jendela dari surga membelai menyentuh kita, maka pada saat itu disitulah kita merasakan nikmat kubur. Tetapi di dalam ayat lain diceritakan juga dalam ada orang ketika masuk dalam kubur, semenjak dia dimasukkan ke dalam kubur, dia selalu berteriak memohon kepada Allah. Dijelaskan dalam Quran surah As-Sajdah ayat 12. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau taro izil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana abasarna wa sami'na farji'na na'mal solihan inna muqinun. Allah berfirman dalam ayat ini, walau taro, andaikan kita melihat keadaan orang yang durhaka, andaikan kita melihat keadaan mereka yang tidak beriman kepada Allah, andaikan kita melihat keadaan mereka yang penuh dengan dosa ketika hidup di dunia, maka bagaimana keadaan mereka? Walau taro isil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim, mereka berteriak, mereka histeris, mereka menangis dalam alam kubur mereka. Apa kata mereka? Rabbana abasarna, duhai Allah, sesungguhnya mataku telah menyaksikan bahwa betul-betul ada siksa kubur. Wasami'na, pendengaranku telah mendengar teriakan-teriakan mereka yang disiksa dalam kubur. Farji'na, disinilah orang yang mati yang merasakan azab kubur. Apa kata mereka? Farji'na, ya Allah, kembalikan kami ke dunia. Aku ingin kembali ke dunia ya Allah, berikan aku kesempatan untuk kembali ke dunia. Tidak usah 1 tahun ya Allah, walaupun engkau memberikan aku kesempatan, jangankan satu bulan, asal engkau memberikan aku kesempatan 1 hari saja kembali ke dunia, maka tidak kubiarkan 1 hari itu berlalu kecuali kuisi dengan na'mal solihan, kuisi dengan amal soleh dan amal kebaikan. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian di dalam ayat yang lain, andaikan semua orang yang telah meninggal dunia Bapak Ibu, termasuk almarhum Gunawan dan seluruh keluarga kita yang telah meninggal dunia, andaikan mereka saat ini diberi kesempatan oleh Allah untuk kembali ke dunia saat ini, lalu mereka ditanya, andaikan Allah memberi kesempatan kepada kalian untuk kembali ke dunia, apa yang ingin kau lakukan? Maka sepakat seluruh orang mati mengatakan, andaikan Allah memberi kesempatan untuk hidup, maka aku akan fa'asaddaqah, kami akan bersedekah. Maka disitulah memberi gambaran kepada kita, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, beginilah keadaan mereka, keluarga kita, saudara-saudara kita, apabila mereka selama hidup di dunia lebih banyak menyia-nyiakan waktunya, lebih banyak melakukan perbuatan yang tidak bermanfaat, lebih banyak melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoi Allah, lebih banyak melakukan perbuatan yang mendatangkan dosa, maka begitulah keadaan mereka saat ini di alam kubur. Itulah sebabnya kepada kita semua yang ditinggalkan oleh keluarga kita, terkhusus kepada istrinya almarhum, terkhusus kepada sahibul musibah, kepada keluarga macawekna almarhum, maka setelah almarhum ini dikuburkan, maka jangan putuskan amal-amal kebaikan kita kepada dia, karena orang yang sudah meninggal dunia tetap menanti amal kebaikan dari keluarga yang ditinggalkan. Di dalam hadis Nabi, Rasulullah mengatakan, isamatal insan, apabila manusia meninggal dunia, inqata amalu, berputuslah amal mereka, illa min salasatin, kecuali 3.
Sholatnya tidak bisa lagi, dia tidak bisa beramal soleh, tapi masih ada amal yang dapat mengalir kepada dia. Yang pertama, sadaqatun jariyah. Apa yang dimaksud dengan sedekah jariyah? Misalnya membangun masjid, memperbaiki jalan, mewakafkan Al-Quran, mewakafkan sumur, itu semua termasuk kategori daripada sedekah jariyah. Oleh karenanya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya pernah membaca satu hadis Nabi, ada dua kelompok manusia yang akan dicari masjid nanti di padang mahsyar. 500 lebih masjid yang ada di Kabupaten Pindrang. Ada hadis Nabi yang menjelaskan, Pak, semua masjid dan musola yang pernah ada di dunia ini itu akan dibangkitkan kembali nanti di padang mahsyar. Dia akan berjalan mencari dua golongan manusia. Siapa yang dicari oleh masjid itu? Yang pertama, orang yang pernah sholat di masjid itu. Yang kedua, orang yang pernah membangun masjid. Dia pernah menyumbang masuk, dia berikan sumbangan ke dalam masjid itu. Maka kalau ini yang kita lakukan, masjid yang ada di BTN ini, kalau sampai hari kiamat masjid ini tetap berdiri, digunakan beribadah, maka sumbangan-sumbangan yang telah kita masukkan di dalam, satu sak semen yang pernah kita sumbangkan di dalam, itulah yang akan mengalir pahalanya kepada kita sampai hari kiamat. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, makanya mudah-mudahan kita lihat masjid kita saat ini sementara melakukan pembangunan. Maka saya mohon Pak Bu, bila Allah memberikan rezeki kepada kita, sisihkanlah sebagian dari rezeki itu untuk menolong agama ini, untuk menolong rumah Allah ini. Kenapa saya katakan begitu Bapak Ibu? Jangan mengandalkan suami, bahwa kalau kita meninggal ada suami yang akan mendoakan kita. Jangan kita mengandalkan istri, karena istri belum tentu ingat kita setelah kita meninggal dunia. Jangan andalkan anak, karena anak belum tentu dia akan selalu mendoakan kita. Boleh jadi pada saat kita sudah dikubur 1 bulan, 2 bulan, kita masih membekas ke dalam hati suami kita, kita masih membekas ke dalam hati istri kita, kita masih membekas ke dalam hati anak-anak kita. Tapi 5 bulan ke atas, 1 tahun ke atas, kadang-kadang keluarga yang kita tinggalkan, dia hanya teringat kepada kita apabila selesai lebaran. Ketika dia datang ziarah kubur, ketika dia melihat memandang foto kita, maka pada saat itu dia baru teringat kepada kita. Apa yang menyebabkan dia lalai? Pertama, dikarenakan kesibukannya. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ibu kita, bapak kita, suami kita, istri kita, kalau mereka telah meninggal dunia, jangan lupakan jasa dan kebaikan mereka. Jangan sampai kita durhaka kepada orang tua kita. Jangan sampai kita durhaka kepada ibu kita. Walaupun tiap malam kita bertahajud, walaupun Senin Kamis kita selalu berpuasa, walaupun sumbangan kita di masjid banyak, tapi kalau kita durhaka kepada orang tua, kita melalaikan orang tua kita, maka itu bisa menjadi lubang kita dimasukkan, dijerumuskan masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Ada satu riwayat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ada satu sahabat Nabi Pak, namanya Alqamah. Alqamah ini terkenal sahabat mulia Nabi. Ketika dia datang ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah, Nabi Muhammad yang menjadi imam. Di belakang Nabi ada Sayyidina Abu Bakar, ada Sayyidina Umar, ada Sayyidina Utsman, ada Sayyidina Ali. Di samping Sayyidina Ali, di situ ada Alqamah. Dia selalu berdiri pada saf paling depan ketika sholat. Setiap ada peperangan waktu dia masih hidup, dia selalu ikut berperang dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak pernah ketinggalan sholat berjamaah. Tapi apa yang terjadi? Terkenal seorang penghafal Quran. Tapi apa yang terjadi pada Alqamah ketika menjelang sakaratul maut? Ketika dalam keadaan sakaratul maut, lidahnya terkunci, tidak mampu mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Padahal dia ahli jihad, selalu pergi berperang dengan Nabi. Dia selalu berdiri pada saf paling depan kalau dia sholat berjamaah dengan Rasul. Dia salah satu sahabat penghafal Quran.
Tapi apa yang terjadi ketika sakaratul maut? Yang pertama mentalkinkan dia, yang mengajarkan kalimat tauhid ketika dia sakaratul maut adalah sahabat mulia Sayyidina Abu Bakar. Diajarkanlah Abu Bakar kalimat tauhid kepada Alqamah. Ya wahai Alqamah, lafazkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Apa yang diucapkan oleh Alqamah? Dia cuma berkata la. Lidahnya tidak mampu meneruskan kalimat ilaha illallah. Digantikan Sayyidina Umar, tidak mampu. Digantikan Sayyidina Utsman, belum bisa. Digantikan Sayyidina Ali, belum mampu. Kemudian datang sahabat Nabi lagi bernama Bilal ibnu Rabah. Bilal ibnu Rabah mengajarkan kalimat tauhid kepada Alqamah, juga tidak mampu melepaskan kalimat tauhid. Maka dilaporlah kejadian ini kepada Rasul, Bapak Ibu. Ya Rasulullah, sahabat mulia Alqamah dalam keadaan naza, dalam keadaan sakaratul maut, tidak mampu mengucapkan kalimat tauhid. Apa kata Nabi? Pertanyaan Nabi yang pertama, masihkah hidup orang tuanya? Kata sahabat, masih ya Rasul. Yang hidup bapak atau ibunya? Kata sahabat, yang hidup adalah ibunya. Maka dicarilah ibunya Alqamah. Ketika ibunya ditemukan, kemudian dibawa menghadap kepada Rasul. Di samping Rasul ada Alqamah yang sedang sakaratul maut. Apa kata Nabi kepada ibunya? Wahai ibu, maafkan dosanya anak tak ini. Maafkan dosanya Alqamah. Saya yakin Alqamah punya dosa kepadamu yang menyebabkan dia tidak mampu melepaskan kalimat tauhid. Apa kata ibunya? Saya tidak mau ya Rasulullah. Saya tidak mau maafkan anakku Alqamah. Hatiku jengkel, hatiku marah kepada dia. Kata Rasul, apa dosanya anakmu ini kepadamu? Dia ahli ibadah, dia selalu pergi berperang dengan saya, dia penghafal Quran. Apa yang menyebabkan? Apa kata ibunya? Wahai Rasulullah, ini anakku, dia masih kecil, meninggal ayahnya. Sayalah yang membesarkan dia, saya yang menikahkan dia. Tapi ketika dia telah menikah, dia lupakan aku. Indok tabenena maninasat tahu. Berarti andaikan Alqamah hidup di zaman sekarang, dia masuk kategori suami taku istri. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, padahal Bapak Ibu, bagaimana keadaan orang tua kita? Ada seorang ulama dari Mesir membawa jamaah umrah dari Mesir ke Madinah. Ketika sampai di Madinah, dia memberikan tausiah di dalam Masjid Nabawi. Apa kata ulama ini kepada jamaah? Wahai jamaah umrah, barang siapa yang mendoakan orang tuanya cuma 5 kali sehari semalam, maka itulah tanda-tanda anak durhaka kepada orang tuanya. Siapa yang mendoakan orang tuanya cuma 5 kali sehari semalam, maka itulah tanda anak durhaka kepada orang tuanya. Bertanyalah seorang sahabat, bertanyalah seorang jamaah, wahai Syekh, kenapa engkau mengatakan kalau kita mendoakan orang tua cuma 5 kali sehari semalam, itu termasuk anak yang durhaka? Lebih baik 5 daripada tidak sama sekali. Maka apa kata Syekh itu? Wahai fulan, kenapa saya mengatakan mendoakan orang tua cuma 5 kali sehari semalam termasuk kategori anak yang durhaka? Dia menceritakan, kita coba tengok perjalanan ibu kita. Ketika ibu mengandung kita 9 bulan 10 hari, disitulah dia mulai menderita pada saat dia mengandung kita. Ketika dia melahirkan ibu kita, ketika ibu melahirkan kita, wahai bapak ibu, ibu kita bersimbah darah. Pilihannya cuma 2, mati atau mati atau setengah mati. Itulah pilihan ibu kita. Apakah dia mati atau setengah mati saat melahirkan kita? Andaikan dia dihadapkan kepada pilihan, dia selamatkan kita atau dia memilih untuk mati. Ketika dokter bertanya, wahai ibu, kau pilih mana? Anakmu selamat dan engkau meninggal dunia? Apa kata ibu kita? Tanpa berpikir lama, ibu kita akan berkata, selamatkan anakku wahai dokter, biarlah saya meninggal dunia.
Begitulah keadaan ibu kita saat melahirkan kita. Kemudian kita tumbuh besar. Di saat sakit kita, bahai Bapak Ibu, pada saat kita sakit, ibu kita dia peluk kita. Dalam keadaan dia peluk kita, dia berdoa kepada Allah, ya Allah, jangan anakku yang sakit, biarlah aku yang sakit ya Allah. Ketika ibu kita lapar karena makannya tidak teratur gara-gara kita di waktu kecil, pada saat dia lapar, dia berusaha mengambil makanan, diangkat makanan itu untuk disuap masuk ke dalam mulutnya, tiba-tiba kita menangis, diletakkan lagi makanan itu, tidak jadi ibu kita makan, tapi kita lagi yang diurus oleh ibu kita. Pada saat ibu kita tertidur, baru terlelap tertidur, tiba-tiba kita menangis, dia bangun lagi dengan penuh kasih sayang. Tidak pernah dia marah, tidak pernah dia gertak-gertak kita. Semua itu dilakukan karena cintanya kepada kita. Tapi apa yang terjadi, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah? Ternyata kita hanya membalas dengan 5 kali sehari semalam. Bapak kita, semenjak kita ada dalam rahim ibu kita, bapak kita sudah keliling, Pak. Nah, ceneki apa sulapa ya ro ambokta. Dia tidak mengatakan panas matahari, dia tidak mengatakan hujan turun. Kadang-kadang kulitnya terbakar karena panasnya matahari, kadang-kadang tubuhnya menggigil kedinginan karena basah kuyup kehujanan. Ketika ayah kita sakit, boleh jadi Bapak Ibu, dulu bapak kita dalam keadaan sakit, ibu kita berkata, Pak, istirahat maki dulu Pak, jangan keluar rumah, istirahat sakit ki Pak. Tapi apa kata bapak? Tidak Mak, saya malu kalau anak kita lahir dia tidak bisa diakikah anak kita karena tidak ada uang. Saya malu Mak kalau anak kita mau sekolah dia tidak ada biaya untuk melanjutkan pendidikan. Akhirnya ibu dan bapak kita banting tulang, dia relakan semua penderitaan untuk dirinya demi untuk membahagiakan kita. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Ketika anak kita lahir, kita justru menjadikan orang tua kita sebagai pattarana. Kita justru menjadikan orang tua kita sebagai pengasuh anak kita sendiri. Dijadikannya ayah dan ibunya seperti seorang pembantu. Ada yang begitu di sini? Namo dia tapawi matan ratapana. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi dalam satu hadis, maukah aku tunjukkan kepada kalian 3 dosa besar di antara dosa-dosa besar? Kata sahabat, tentu kami mau ya Rasul. Apa 3 dosa yang paling besar di antara dosa yang besar? Yang pertama, asyirku billah, menduakan Allah, melakukan perbuatan syirik. Makanya Bapak Ibu, di tengah-tengah masyarakat kita Kabupaten Pindrang ini masih banyak saudara-saudara kita yang melakukan perbuatan syirik. Kadang-kadang dia meyakini dia punya anak buaya, kembar dengan buaya, maka dibawalah telur di ledeng, mesorong-sorong, mepanok telur dan lain sebagainya. Itu termasuk perbuatan syirik. Kemudian ada lagi mabocok-bocok. Itu perbuatan syirik. Secara akal tidak mungkin manusia melahirkan buaya, tidak mungkin. Jangankan manusia, pohon mangga, stek mangga kalau disambung dengan durian, secara ilmu pengetahuan tidak mungkin hidup. Karena kenapa? Jenis darahnya beda, apalagi manusia dengan buaya. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, dalam memahami agama, dalam memahami kehidupan, dalam memahami persoalan seperti itu, disitulah kita menggunakan akal. Kata Nabi mengatakan, la dinu liman la aqlalahu, tidak ada agama bagi orang yang tidak memakai akalnya. Itulah sebabnya kalau ada berita, ada informasi yang mengatakan kau sakit karena kau punya kembar buaya, kau tidak pernah kasih telur, maka tolong diselidiki dulu itu, pakai akal kita. Betulkah manusia bisa melahirkan yang namanya binatang seperti itu? Asyirku billah. Kemudian yang kedua, dosa yang paling besar di antara dosa besar, ukukul walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, jangan sampai gara-gara pekerjaan kita di kantor, jangan sampai gara-gara pekerjaan kita di sekolah, jangan sampai gara-gara pekerjaan kita ibu dan ayah kita yang mengasuh anak-anak kita. Ustadz, bagaimana kalau mamaku sendiri yang minta
Ustadz, Pak, Nak, sini mi anakmu saya yang asuh, sini anakmu saya yang jagai, daripada dia kau bawa ke kantor, naripaiki anak nanti kalau sampai di kantor. Kalau dia minta seperti itu, tidak ada masalah. Tapi harus kita paham dan harus mengerti. Pada saat kita kembali dari kantor, rata-rata orang pulang kantor itu jam 4. Pulang dari kantor, tinggalkan kantor jam 4, sampai di rumah jam 5. Biasanya anak kalau sampai di rumah rewel. Ketika sama neneknya, dia nak cerewek. Nah sampai aku cerewek, icubi si ko nenek na. Pada saat orang tuanya datang, bapaknya kembali, mamanya kembali, baru dia cerewet. Baru dia minta, "Mak, lapar, Mak." Ini mamanya capek. Tidak ada waktu istirahat di kantor, karena biar istirahat, tidak pernah tuh istirahat. Pak, waktu istirahat, lo sih mah cerita kau balik kantor, dia akan istirahat. Datang orang tua ini, anaknya rewel, anaknya cerewet, minta makan dalam keadaan capek. Di situ dia teriaki mamanya, "Mama, itu cucu tama kasih makan." Di sementara dikasih makan sama orang tuanya, anaknya dia mulai tertidur karena baru merasakan ngantuk. Tiba-tiba baru hilang beberapa menit itu rasa kesadarannya, teriak lagi anaknya, "Mama, mau Kak Bera." Timbul menre bambana, menre China, dalam keadaan mengantuk terganggu oleh anaknya. Di situ dia teriaki lagi mamanya, "Mama, angkat tu apa mu pajambangi bisai." Napa pada pembantu tu motohna. Pertanyaannya, apakah perbuatan ini tidak pernah kita lakukan kepada orang tua kita? Nih Bapak Ibu, bagaimana hidup ini akan datang berkah dari Allah? Bagaimana rumah tangga kita mau datang berkah dari Allah kalau orang tua kita sendiri kita perlakukan seperti seorang pembantu? Nule makadaki ay, deto ustaz alina mumilawi, betul. Tapi bisa jadi Pak, orang tua tak kalau siang, kalau pagi tidak sempat lagi sholat duha. Dulu ketika kita masih anak-anak, dulu ketika kita dalam rahimnya, dulu ketika kita masih bayi, ibu kita tidak sempat sholat duha. Ibu kita tidak sempat sholat tahajud karena mengantuk mengurus kita. Makannya tidak teratur, sampai-sampai ibu kita kurus, matanya sayup, saking loyo, saking lemahnya fisik ibu kita. Pada saat anak kita lahir, tidak sempat juga sholat duha, tidak sempat sholat tahajud, tidak sholatnya tidak khusyuk, dikarenakan anak tasina paketta ya rotomotohta. Sadar ki Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Mungkin memang ibu kita tidak pernah madareke Pak di depan ta. Dia tidak pernah madareke, dia tidak pernah berkeluh kesah di depan kita. Tapi ketika kita tidak ada, mampukah kita merasakan apa yang dirasakan oleh ibu kita? Mampukah kita membaca isi hati orang tua kita? Kalau kita mampu membaca isi hatinya tanpa dia ungkapkan isi hatinya, maka kita telah memiliki yang namanya kecerdasan emosional. Karena yang dikatakan kecerdasan emosional adalah kemampuan merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada artinya jabatan yang kita miliki, tidak ada artinya kedudukan yang kita dapat, tidak ada artinya harta yang banyak kalau kita memperlakukan orang tua kita seperti itu. Dan saya ingatkan kepada Bapak Ibu yang memperlakukan orang tuanya seperti itu, apa kata Nabi? Bagaimana caramu memperlakukan orang tuamu, maka begitulah nanti anakmu memperlakukan dirimu kalau kau nanti sudah tua. Bagaimana kita memperlakukan ibu kita, begitulah anak-anak kita nanti memperlakukan diri kita pada saat kita nanti sudah tua. Makanya saya mohon Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mari kita sadari diri kita. Jangan sampai selama ini Bapak Ibu, jangan sampai selama ini rumah tangga kita selalu bermasalah. Kita dengan suami, dengan istri kita selalu bertengkar tiap hari. Tidak ada hari berlalu tanpa pertengkaran. Anak-anak kita, dia namelo makete. Isuro lo kanan, lo kiri. Isuro mengaji, pabali-bali. Isuro lo masigie, lo maculi-cule. Jangan sampai itu terjadi kepada anak-anak kita dikarenakan kedurhakaan kita kepada orang tua kita sendiri. Makanya mari kita sadari ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dosa yang ketiga, dosa besar yang ketiga di antara dosa-dosa besar adalah memberikan kesaksian palsu. Makanya besok lusa ada pemilihan anggota DPR, ada pemilihan DPRD, pemilihan presiden, wakil presiden.
kalau kita ditunjuk menjadi saksi, jangan menjadi saksi palsu di situ. Jangan memberikan kesaksian palsu. Kenapa? Di antara dosa besar, dari semua dosa besar kata Nabi, salah satu di antara dosa besar adalah memberikan kesaksian palsu. Demi untuk menggolkan apa yang dia kehendaki, demi untuk menggolkan siapa yang dia kehendaki, maka dia rela memanipulasi data, dia rela memberikan kesaksian palsu. Manusia bisa kita tipu, orang bisa kita tipu, tapi Allah tidak akan pernah mampu kita tipu. Karena Allah itu la naum wala yashu, Allah tidak tidur, Allah tidak pernah lupa. Apapun yang kita lakukan, sesungguhnya Allah selalu melihat apa yang kita lakukan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kepada istrinya almarhum Gunawan, bersabarlah menerima takdir ini, karena engkau mendapatkan musibah seperti yang dialami oleh ibunda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siti Aminah, ibunda Nabi, ditinggalkan oleh Abdullah, bapaknya Nabi, ketika Nabi Muhammad berusia kandungan 3 bulan dalam rahim ibunya. Tapi alhamdulillah Rasulullah mampu menjadi manusia terbaik di muka bumi ini karena pertama bukan saja karena mendapatkan bimbingan langsung, tapi karena memang dia berada pada lingkungan yang baik. Makanya angka anakna almarhum kepada istrinya almarhum, yakomelo kipakatta yaro anakna almarhum Gunawan, pertama yang perlu diperhatikan adalah pendidikannya. Yang kedua, perhatikan pergaulan. Karena pergaulan itu Bapak Ibu, dalam teori ilmu jiwa, pergaulan itu besar pengaruhnya dalam membentuk karakter anak. Itu sangat besar pengaruhnya. Kita tuh makokoi Pak, anak-anak kita, pengaruh yang menghantam anak-anak kita sekarang. Kita bawa nih Pak. Tiada hari tanpa game. Ya kumagengi bisa sampai 3 jam, tapi kumangaji nape 10 menit na buka korangi cakarudo nih. Bisa kita lihat Pak. Makanya sini malebiki, kalau kita ingin menyelamatkan generasi kita, kalau kita ingin memperbaiki generasi kita, tidak ada benteng yang paling ampuh, tidak ada senjata yang paling ampuh kecuali memasukkan anak-anak kita di sekolah-sekolah pesantren. Makanya Sanawiyah masukkan dia pesantren, Aliyah masukkan dia pesantren. Nanti kalau tamat Aliyah, silakan mau masuk jurusan hukum, mau masuk tentara, mau masuk polisi, mau masuk sosial politik, terserah. Yang penting bekal paling utama dulu adalah pendidikan agama. Karena saya teringat pesan-pesan Gurutta ketika saya sekolah di pesantren, Gurutta Kiai Haji Abdul Malik. Apa kata beliau? Kalau anak keluar dari pesantren, kalau anak pernah dididik di pesantren, tiba-tiba liar, suatu saat tiba-tiba dia liar, menjadi anak yang broken, maka suatu saat dia akan kembali untuk mencari jati dirinya. Karena kenapa? Ada sulu, ada kegelisahan dalam jiwanya yang membuat dia untuk mencari jati diri itu. Maka pada saat pemberontakan itu sudah selesai, maka hadirlah cahaya ketenangan masuk ke dalam hatinya. Di saat itulah anak seperti ini akan kembali untuk bisa diperbaiki. Tapi kalau anak-anak yang tidak pernah dididik dengan agama, selalu dididik dengan materi, selalu dididik dengan apa saja yang diinginkan dikasih, dimanjakan anak, maka tumbuhlah anak-anak kita menjadi generasi-generasi yang manja, yang tidak mampu berdiri di atas kakinya sendiri. Besok lusa ketika kita meninggal dunia, anak-anak kita belum siap untuk berpisah dengan kita, maka akan terjadi kehancuran bagi generasi-generasi kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, diharap anak-anak kita mendoakan kita, ternyata mereka tidak mendoakan kita. Kenapa? Bagaimana dia mendoakan kita? Baca Quran saja tidak tahu. Bagaimana doakan kita? Sholat saja tidak bisa. Tapi kalau main game, kalau bahasa Inggris, kalau naik motor, main laptop, dia kuasai. Tapi kalau mengaji, siapa yang salah di situ kalau anak kita seperti itu? Salah satu kesalahan karena kesalahan dari kita para orang tua sendiri. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karenanya kalau kita ingin selamat nanti di alam kubur kita, yang pertama perbaikilah keimanan kita kepada Allah, perbaiki takwa kita. Kemudian yang kedua, jangan biarkan satu hari berlalu kecuali kita isi dengan amal soleh dan kebaikan-kebaikan. Mudah-mudahan dengan amal soleh yang kita lakukan dengan lillahi ta'ala, man amila solihan, barang siapa yang melakukan amal yang soleh,
min sakarin au unsa, apakah dia laki-laki atau perempuan, wa huwa mu'minun, dalam keadaan beriman. Jadi syarat apapun amal kebaikan yang kita lakukan, kita sholat, kita beribadah, kita membangun masjid, apapun kebaikan yang kita lakukan, dasarnya adalah karena Allah, karena iman. Siapa yang melakukan amal soleh, siapa yang melakukan kebaikan, siapa yang melakukan perintah Allah, apakah dia laki-laki atau perempuan, dalam keadaan beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, Allah akan berikan kepadanya kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Tapi sebelum saya tutup dengan doa, saya mau mengajak dulu, mari kita sama-sama merenung sekitar 10 menit atau sekitar 5 menit sebelum saya pandu dengan doa bersama. Mari Bapak Ibu tundukkan kepala sejenak. Kita bayangkan perjalanan hidup kita selama ini. Andaikan malam ini malaikat maut datang menjemput kita. Andaikan malam ini ajal kita tiba. Pertanyaannya Bapak Ibu, sudah siapkah kita menghadap kepada Allah? Tanya hati kita Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Sudah siapkah kita meninggalkan anak-anak kita, sementara anak-anak kita depan nama ketek masa depannya? Sudah siapkah kita berpisah dengan anak-anak kita, wahai Bapak Ibu yang dimuliakan Allah? Sementara ajal kita tidak tahu. Boleh jadi ada di antara kita malam ini adalah malam terakhir kita hidup di dunia. Boleh jadi besok adalah hari terakhir kita hidup di dunia. Boleh jadi lusa adalah hari terakhir kita hidup di dunia. Atau boleh jadi tahun ini adalah tahun terakhir kita hidup di dunia. Maka ketika timbul ketakutan dalam hati kita Bapak Ibu, bersemayam, bertahta rasa takut dalam jiwa kita. Kita takut anak kita meninggal, anak kita belum apa-apa. Kita takut anak kita belum punya masa depan yang jelas. Maka ketika kita merasakan ketakutan itu, hadirkan hak Allah dalam hati kita Bapak Ibu. Jangan kita takut, karena orang yang beriman, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Allah menciptakan anak kita, Allah menghidupkan anak kita, berarti Allah pula yang akan menjamin rezekinya anak kita. Makanya jangan takut. Sekarang hadirkan kesadaran itu dalam diri kita. Kita bayangkan wajah kedua orang tua kita Bapak Ibu. Berapa banyak kesalahan yang telah kita lakukan kepada mereka. Suara kita mungkin pernah lebih tinggi dari suara ayah dan ibu kita. Perlakuan kita selama ini mungkin kita kadang kurang menghormati orang tua kita. Bahkan boleh jadi selama ini kita pernah menjadikan orang tua kita pengasuh dari anak-anak kita sendiri. Dia yang masakkan kita, dia yang selalu mengurus apa yang ada di rumah untuk kita. Kita pulang dari kantor, kita pulang dari pekerjaan, makanan sudah siap. Tahukah kita berapa banyak tetesan keringat ibu kita selama dia di dapur untuk memasak demi untuk kita. Begitu jadi dengan suami kita, ibu suami kita rela meninggalkan rumah mencari nafkah. Bapak kita juga seperti itu dulu. Maka bayangkan mereka. Boleh jadi saat ini Bapak Ibu yang sudah meninggal orang tuanya, yang sudah meninggal bapaknya, yang sudah meninggal ibunya, boleh jadi saat ini ibu kita sedang disiksa dalam kuburnya. Kenapa mereka disiksa? Karena dulu ketika mereka mencari nafkah untuk kita, kadang-kadang ayah kita sholatnya tidak teratur. Kadang-kadang sholatnya ayah kita bolong-bolong. Begitu juga ibu kita, sholatnya tidak khusyuk. Kadang-kadang dia tidak sempat lagi sholat gara-gara mengurus kita, gara-gara memikirkan kita. Tapi apa yang kita lakukan kepada mereka? Nah, oleh karenanya Bapak Ibu bayangkan sambil kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Bayangkan wajah ayah dan ibu kita, wahai Bapak Ibu. Bayangkan wajah istri kita, Pak. Bayangkan wajah suami kita. Ingat kebaikan-kebaikan mereka. Ingat senyuman-senyuman mereka. Bapak, Ibu, kalau anak-anak kita selama ini melakukan salah, jangan langsung kita memarahi anak kita, Pak. Jangan langsung kita menghukum anak-anak kita.
Boleh jadi anak-anak kita selama ini keras kepala. Boleh jadi anak-anak kita selama ini tidak mau mendengar nasihat, karena dia melihat contoh dari kita orang tuanya. Karena selama ini kita sebagai orang tua belum mampu menjadi contoh terbaik buat anak-anak kita. Maka bayangkan juga kesalahan-kesalahan kita kepada anak-anak kita. Karena jangan sampai tahun 2020 inilah tahun terakhir kita berkumpul dengan keluarga kita. Almarhum Gunawan, Pak, saya yakin barangkali beliau tidak pernah membayangkan bahwa tahun ini adalah tahun terakhir bagi dia. Padahal banyak di antara kita yang hadir di sini umur kita lebih tua daripada almarhum Gunawan. Ternyata Allah lebih dahulu memanggil almarhum. Makanya Bapak Ibu saya katakan, ajal tidak pernah datang memberitahu kepada kita apabila dia datang. Oleh karena itu, mari kita siapkan diri kita. Kita selalu, jangan biarkan satu hari berlalu kecuali kita selalu beristighfar, memohon ampun daripada segala dosa-dosa kita. Apabila orang tua kita masih hidup, perlakukanlah mereka dengan sebaik-baiknya, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Karena kenapa? Ridho Allah ada pada ridho kedua orang tua kita. Kemarahan Allah, kebencian Allah tergantung juga kepada kebencian kedua orang tua kita. Jangan sampai selama ini hidup kita jauh dari keberkahan, hati kita jauh dari ketenangan. Kita selalu menghadapi persoalan dikarenakan karena kedurhakaan kita kepada orang tua kita. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Bayangkan dosa kita, Bapak Ibu, dosa kita kepada Allah. Allah tidak pernah berhenti menurunkan kenikmatannya kepada kita. Bahkan kenikmatan Allah lebih banyak daripada tarikan nafas kita. Bahkan kenikmatan Allah lebih banyak daripada pasir yang ada di pantai. Kalau kita mau menghitung nikmat Allah, kita tidak akan pernah mampu menghitung nikmat itu. Tapi ingat Bapak Ibu, semua kenikmatan yang Allah telah berikan, apakah nikmat yang ada dalam tubuh kita sendiri, apakah nikmat yang ada di rumah, nikmat yang lain, semua akan dimintai pertanggungan jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya bila Allah memberikan nikmat kepada kita, gunakan nikmat itu, jadikan dia sebagai wasilah untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan justru kalau kita mendapatkan nikmat, kita menjadi orang yang kaya, kita memiliki kedudukan jabatan, kita menjadi orang yang berpengaruh di masyarakat, justru kita menjadikan semua kedudukan, jabatan, harta itu untuk sombong kepada manusia, untuk sombong di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya mari kita mohon ampun, bayangkan dosa kita kepada Allah. Selama ini mungkin kita beramal tapi kita masih kurang ikhlas. Selama ini kita kadang-kadang datang ke masjid, kita datang 1 minggu, kadang-kadang kita menghilang 2 minggu. Mari Bapak Ibu kita bayangkan diri kita seperti itu. Padahal Allah menyuruh kita untuk datang berjamaah, kebaikannya untuk kita. Allah menyuruh kita beramal soleh, balasannya untuk diri kita sendiri. Maka kita mohon perlindungan kepada Allah agar Allah mengampuni ketidakikhlasan kita selama ini dalam beribadah. Mungkin selama ini kita beribadah ada rasa malas dalam hati kita. Mungkin selama ini kita beribadah tapi hanya karena ingin dilihat, hanya karena ingin dipuji oleh sesama. Bapak Ibu ingat, manusia bisa kita bohongi, manusia bisa kita tipu, tapi sesungguhnya Allah tahu pada diri kita. Allah tak memandang wajah, Allah tak memandang kedudukan, Allah tak memandang harta. Walakin yansur ila kulubikum, akan tetapi yang Allah pandang pada diri manusia adalah kulubikum, hatinya, wa a'malikum, dan amal solehnya. Oleh karenanya bayangkan dosa kita, mohon ampun kepada Allah. Kita berusaha berjanji malam ini untuk memperbaiki diri kita. Kalau Allah masih memberi kita kesempatan hidup malam ini, kalau Allah masih memberi kita kesempatan hidup besok, kalau Allah masih memberi kita kesempatan berkumpul dengan keluarga kita, mari kita hadirkan janji dalam hati kita. Kita akan menggunakan hidup ini untuk menolong agama Allah. Kita akan menggunakan hidup ini untuk memperbaiki diri kita. Kita akan menggunakan hidup ini untuk berbakti kepada orang tua kita kalau mereka masih ada. Kita akan selalu menggunakan hidup ini untuk berbakti kepada orang tua kita ketika mereka telah meninggal dunia. Mari kita istighfar kembali bersama-sama, beristighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah,
Astaghfirullah, astaghfirullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, summa khususan ila ruhi almarhum Gunawan Dwi Putra, wa khususan ila arwah, kepada seluruh keluarga dari tuan rumah yang telah wafat dan seluruh keluarga kita yang telah meninggalkan kita. Al-Fatihah. Tolong diaminkan Bapak Ibu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji adalah milik Engkau ya Allah. Apabila Engkau yang menghendaki sesuatu terjadi, maka sungguh kami tidak kuasa untuk menolaknya. Tapi apabila Engkau yang menolak sesuatu untuk tidak terjadi, walaupun kami berusaha, maka yang terjadi adalah kuasa dan iradat-Mu ya Allah. Karena sesungguhnya kami ini lemah, kami tak berdaya. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, sampaikan salam rindu kami kepada baginda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadikan salawat kami ini, jadikan bacaan salam kami ini Rasulullah cinta kepada kami, dan kami nanti mendapatkan pembelaan nanti di yaumil akhir. Allahumma Rabbana ghafir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sigara. Ya Allah, ampunilah segala dosa kami selama ini ya Allah. Dosa yang kami sengaja, yang tidak kami sengaja, yang terang-terangan kami lakukan, atau yang kami rahasiakan. Begitu pula almarhum Gunawan ya Allah. Maafkan seluruh dosa-dosanya almarhum ya Allah. Maafkan dosa-dosanya orang tuanya almarhum ya Allah. Maafkan dosa-dosa kami semua ya Allah. Maafkan dosa kedua orang tua kami ya Allah. Maafkan dosa saudara-saudara kami ya Allah. Maafkan dosa istri kami. Maafkan dosa anak-anak kami. Maafkan dosa keturunan-keturunan kami ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah, jangan karena dosa ini Engkau laknat kami ya Allah. Jangan karena dosa ini Engkau benci kepada kami. Jangan karena dosa ini Engkau cabut keberkahan dalam hidup kami. Malam hari ini Allah, kami mohon ampun kepadamu. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ghfir lana sunubana wa israfana fi amrina wa sabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa salamatan fid dunya wal akhirah wa afiatan fil jasad wa siyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, kepulangan almarhum Gunawan kepadamu ya Allah sungguh mengejutkan bagi kami ya Allah. Beliau terkenal orang yang sangat peramah, orang yang ceria. Tiba-tiba beliau sakit dan meninggalkan kami semua. Apa yang dialami oleh almarhum bisa saja terjadi kepada kami malam ini Allah. Bisa saja terjadi kepada istri kami, kepada suami kami, kepada anak kami, atau kepada orang tua kami. Maka kami mohon kepadamu ya Allah. Allahumma rzuqna taubatan nasuha qablal maut. Beri kami kesempatan untuk selalu bertaubat sebelum kami wafat ya Allah. Berikan kami kesempatan untuk selalu mohon ampun kepadamu ya Allah. Berikan kami kesempatan ya Allah setiap hari untuk selalu memohon ampun kepadamu. Sebagaimana Nabi Muhammad tidak berlalu satu hari kecuali beliau selalu memohon ampun kepadamu. Padahal Nabi Muhammad sudah diampuni dosanya, sudah dijamin masuk ke dalam surga, tapi beliau selalu memohon ampun. Begitulah tawaduknya hatinya Rasulullah SAW. Berikanlah sifat tawadu ini ya Allah, agar kami selalu beristighfar memohon ampun kepadamu. Kami sadar ya Allah, kami tidak akan pernah bisa lepas dari salah dan dosa. Tapi kami mohon kepadamu ya Allah, sebesar apapun dosa kami, sebanyak apapun dosa kami mohon ya Allah, ampunilah kami ya Allah. Karena apabila ajal datang kepada kami sadar ya Allah, kami insaf.
tubuh ini tidak akan pernah mampu merasakan siksa kubur. Ketika nanti kami dihadapkan kepada api neraka, kami sangat yakin Allah, tubuh ini tidak akan mampu merasakan siksa api neraka-Mu ya Allah. Maka kami mohon ya Allah, malam ini kami bersimpuh kepadamu ya Allah. Kami mengetuk gapura ampunan-Mu. Ampunilah kami semua ya Allah. Ampuni kami ya Allah. Berilah kami kesempatan mengisi umur kami ini dengan amal-amal kebaikan. Berilah kami kesempatan agar kami mengisi sisa umur kami ini untuk menolong agama-Mu ya Allah. Berilah kami kesempatan sisa umur ini ya Allah, kami gunakan untuk beramal soleh. Ya Allah ya Rahman, Rabbana hablana min azwajina wa surriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikan istrinya almarhum istri yang soleha, jadikan istrinya wanita yang sabar, jadikan anak-anaknya anak yang soleh dan soleha. Begitupun anak-anak kami Allah, jadikan anak-anak kami, zuriat kami, keturunan yang soleh dan soleha. Lindungi anak kami dari pergaulan bebas ya Allah. Lindungi anak-anak kami dari pengaruh narkoba. Lindungi anak-anak kami dari perbuatan zina. Lindungi anak-anak kami dari perbuatan yang tidak Engkau ridhoi ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah, apabila ajal datang kepada kami ya Allah, di saat anak-anak kami belum mandiri, di saat anak-anak kami belum bisa berbuat apa-apa, seperti yang terjadi pada almarhum Gunawan. Andai ajal itu datang kepada kami di saat anak kami belum mandiri ya Allah, kami titipkan anak kami kepadamu ya Allah. Kami titipkan anak-anak kami kepadamu ya Allah. Paket kasih wijak ya Allah. Bimbing anak-anak kami ya Allah. Lindungi mereka ya Allah. Andaikan ajal ini datang, andaikan kami tidak sempat melihat anak kami tumbuh besar, andaikan kami tidak sempat melihat anak-anak kami sukses mencapai cita-cita mereka, kami titipkan anak-anak kami kepadamu ya Allah. Karena kami yakin Engkau maha memelihara, kami yakin Engkau maha menjaga ya Allah ya Rahman. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Apabila ajal datang kepada kami, wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Apabila ajal datang kepada ayah ibu kami, wafatkan mereka dalam keadaan husnul khatimah ya Allah. Apabila nanti sampai di akhirat ya Allah, Engkau masukkan kami ke dalam surgamu, tidak ada artinya surga bagi kami apabila orang tua kami tidak ada di dalamnya ya Allah. Maka kami mohon ya Allah, kumpulkan kami dengan seluruh keluarga kami nanti dalam surgamu. Kumpulkan kami dengan ayah ibu kami, kumpulkan kami dengan anak-anak kami, dengan istri kami, dengan suami kami, dengan keluarga kami, dan pertemukan kami dengan Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma Rabbana taqabbal minna wa an ahlana. Ya Allah, amal soleh yang dilakukan oleh keluarga almarhum, mengadakan takziah seperti ini di masa pandemi seperti ini, kami berlindung kepadamu dari wabah corona ini Allah. Allahumma na'udzubika min virus corona ya Allah, kami berlindung kepadamu dari wabah ini Allah, dan wabah-wabah yang lain ya Allah. Apapun yang disedekahkan keluarga anak almarhum ini, baik berupa kue, makanan dan lain sebagainya, jadikan pahalanya semua amal jariah kepada almarhum ya Allah ya Rahman ya Rahim. Apabila Engkau masih memberi kesempatan kepada kami, bimbing kami siang dan malam untuk selalu berada dalam ketaatan kepadamu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa adkhilal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita niatkan bacaan surah Al-Fatihah ini untuk almarhum Gunawan, kedua orang tuanya, seluruh keluarganya, dan seluruh keluarga kita yang telah wafat. Al-Fatihah. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak dan Ibu semua. Billahi taufiq wa rahmah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.